Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Video Women Grand Swiss 2023 untuk mengawal pemain kita kawan yang berlaga di sini, yaitu Medina Auliawarda. Dan turnamen ini sudah memasuki game ke-10. Tinggal satu game lagi kawan nanti malam. Sementara sampai babak ke-10 ini kawan, Medina sedikit terangkat posisinya karena memetik kemenangan pada game ke-10 kawan. Dia naik ke posisi ke-26 kawan. Memetik kemenangan atas Women International Master asal Armenia. Dan gamenya seperti apa? Langsung ke papan analisisnya. Tapi sebelum itu, coba kita kembali naik ke atas kawan. Di sini ada Faisali Ramesbabu yang memimpin turnamen kategori Women kawan. Mendapatkan 8 poin. Selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya, Anna Musyuk. Dan Faisali Ramesbabu ini sudah memastikan satu tiket ke kandidat turnamen wanita tahun depan kawan. Dan sekarang kita langsung ke papan analisisnya. Melihat permainan Medina versus International Master asal Armenia di game ke-10 kawan. Medina pegang putih mengawali dengan pion E4. Ada sisilah defense dengan pion C5 dari hitam. Kuda F3, pion D6, pion D4. Baku hantam di peta D4 seperti biasa. Kuda F6, kuda C3. Dan hitam memilih pion A6, sisilah Najdov. Pada game kedua, Medina ini menghadapi International Master asal India kawan, Vantika Agrawal. Bermain juga dengan sisilah Najdov, Medina memilih gajah ke peta E3. Ini adalah variasi English attack yang kemudian dibalas dengan pion E5. Kuda ditarik mundur lagi ke peta F3 oleh Medina. Dan ujung-ujungnya Medina menang endgame kawan. Dengan kekuatan kuda, Medina berhasil menghabisi pion-pion hitam kawan pada game kedua. Tapi kali ini jalur berbeda diambil Medina kawan dengan gajah terangnya terlebih dahulu ke E2. Ini adalah variasi Opocensky, yaitu untuk memperkuat peta G4-nya untuk jangka pendek ini kawan, dari invasi kuda ataupun gajah. Pion E5 tetap dimainkan oleh hitam kawan untuk usir kuda. Jalur utamanya seperti itu dari Opocensky gajah E2 ini. Nah, kalau kuda mundur ke F3 artinya dia memblokade akses gajah bersama menteri kawan. Jadi pilihan utamanya mundur ke peta B3 oleh Medina. Selepas gajah E7 ini kedua pemain rokade. Karena di sini jalur rokade pendek sudah bersih, jadi Medina juga memanfaatkan temponya kawan. Tidak mau habiskan tempo terlalu banyak seperti game-game sebelumnya kawan. Kalau mau rokade panjang tentu akan harus keluarkan menteri, harus keluarkan gajah. Jadi butuh 2 tempo jika ingin rokade panjang. Jadi langsung rokade pendek kedua pemain. Benteng E1 lanjut Medina untuk perkuat posisi pion E4-nya ke depan agar kudanya juga leluasa bergerak nanti. Gajah E6 untuk perkuat kontrol peta D5. Di sini ada gajah F3 juga membantu kontrol peta D5 jika nanti ada pertarungan di peta D5 kawan. Di sini menteri keluar ke C7, pion A4, hentikan potensi pion B5, kuda B berkembang ke D7. Medina tidak melanjutkan pengembangan gajah gelapnya. Pion H3 bisa dilanjutkan kawan atau kuda D2. Medina memilih kuda ke D2 dibalas dengan langkah kuda B6 di sini. Dan di sini Medina melanjutkan manuver kudanya kawan ke peta G3, mungkin nanti bisa menempati outpost peta F5 kawan. Dan hitam di sini mencoba dobrak peta pusat, tapi Stockfish tidak terlalu menyukainya. Pion H6 atau keluarkan benteng AC8 kawan, memanfaatkan lajur yang sudah terbuka, semi terbuka di lajur C. Langkah yang standar dalam permainan Sicilia, manfaatkan lajur C kawan. Tapi memilih langsung dobrak peta pusat dengan pion D5, terlebih dahulu pion A5. Jawaban dari Medina usir kuda. Selepas kuda lari ke C4 dan di sini Medina hantam pion D5 dengan kuda terlebih dahulu. Diambil balik menggunakan gajah. Kenapa tidak menggunakan kuda kawan? Ini akan memberikan tempo lebih cepat bagi putih untuk membuat struktur pion yang bagus kawan. Mungkin ke sini gajah diikuti dengan pion B3 kawan untuk usir kuda. Kuda mungkin akan caplok pion A5. Nah, kalian bisa melanjutkan gajah bergerak ke peta D2 ataupun juga dorong pion C4 ini untuk membentuk struktur pion yang solid di sini kawan. Atau kalau kuda tadi tidak mau caplok, mungkin ingin hentikan laju pion. Sama kawan, idenya adalah dengan pion C4 dengan struktur pion seperti ini. Dan sulit juga bagi hitam untuk menantang pertukaran. Nanti benteng ini langsung bisa aktif menekan di lajur A. Itulah kenapa menggunakan gajah. Ini pilihan terkuat memang kawan. Diambil balik menggunakan pion. Kemudian kuda ambil pion A5 lanjut hitam.
Pion B3 terlebih dahulu kawan, untuk dukungan bagi pion C4-nya didorong nanti untuk memperkuat struktur rantai pionnya sisi menteri dan gajah ke D6. Blokade laju pion, juga ada potensi serangan di diagonal ini. Pion siap didorong untuk ancam gajah mendapatkan pion H2. Gajah D2 melanjutkan pengembangan, tekan kuda. Backup dengan pion B6, kuda G3. Kemudian ada kuda mundur ke B7 kawan, agar tidak lama-lama kena tekan di lajur atau diagonal gelap ini peta A5. Dan di sini Medina bermain dengan pion H3 terlebih dahulu untuk menghindari potensi kehilangan pion di peta H2. Stockfish menyukai kuda ini langsung kawan ke peta F5, serang gajah gelap. Mungkin yang tidak disukai oleh Medina adanya potensi serangan seperti ini kawan. Kalau kalian caplok gajah ini terlebih dahulu, tentu di sini kuda akan ambil balik, tetap ada ancaman pada gajah di sini kawan. Gajah bergerak ke peta G4, mungkin terjadi pertukaran, kurang bagus untuk caplok gajah. Kalaupun di sini kalian mencoba untuk bermain seperti gajah ambil pion E4 ini, gajah hitam juga mendapatkan pion di peta H2. Raja bergeser entah ke F1 ataupun ke peta H1. Di sini mungkin berlanjut dengan langkah kuda ke D6 menantang pertukaran. Kalian bisa melakukan skak terlebih dahulu di sini kawan. Menteri tidak akan berani ambil kuda karena gajah meluncur, discover, menteri jatuh. Kemungkinan raja hanya digeser ke peta H8. Nah, kalian tarik mundur gajah ke peta F3, buka akses benteng, menjaga kuda untuk sementara waktu. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Mungkin itu yang tidak disukai oleh Medina, jadi dorong pion H3-nya terlebih dahulu, baru kuda F5, tapi langsung dihentikan dengan pion G6. Sekarang Medina perkuat rantai pionnya dengan pion C4, ada pion A5, dan Medina keluarkan gajah ke C3. Stockfish menyukai ke G5 untuk tekan kuda kawan. Inilah langkah kesalahan pertama Medina di game ini kawan, tidak mampu dimanfaatkan hitam. Kuda ke C5 jawaban terkuatnya. Memilih keluarkan benteng FE8, Medina angkat menteri ke D2. Baru sekarang kuda C5 ada benteng B1, diikuti kuda manuver ke peta F7, dan baru sekarang gajah bergerak ke peta G4. Kuda manuver ke F8, yang terkuat kembali ke F6 tadi. Di sini ada beberapa opsi bagi Medina kawan untuk melanjutkan langkah, angkat benteng untuk segera ditumpuk nanti di lajur E, ataupun juga potensi digeser ke lajur G, ke lajur F kawan, ataupun juga bermain dengan menteri langsung menusuk ke peta H6. Atau dengan pion F4, memilih dengan pion F4 kawan membuat langkah pengorbanan sementara. Tujuannya untuk membuka diagonal gelap ini kawan. Kalau diterima pengorbanan ini, menteri bersama gajah memberikan ancaman serius, ancaman skakmat. Kalau kalian mau blokade dengan pion F6 kawan, ya tetap saja disikat, ancamannya di sini kawan. Kalau diblokade dengan gajah di sini, ya sikat saja dengan benteng. Ambil balik menggunakan menteri, jangan menggunakan benteng karena ada pion, blokade akses, kalian kalah kualitas perwira nanti. Jadi sikat dengan menteri menantang pertukaran kawan, selepas itu ambil balik dengan gajah, pion ambil kuda, gajah ambil balik pion, kita akan temui permainan endgame sepasang gajah versus sepasang kuda, tentu dengan dukungan benteng masing-masing. Masih tanda tanya juga, masih cukup ketat permainan seperti ini kawan, tapi yang diuntungkan dari putih adalah satu pion bebas di lajur D ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion F6, perkuat posisi pion pusatnya. Dan pion F pukul pion E5, pion F pukul pion E5. Kuda ke E4 kawan menantang pertukaran kuda, ancam gajah juga. Pertukaran kuda terjadi, ambil balik oleh benteng. Pion H5 usir gajah. Di sini gajah mundur ke F3. Dan menteri ke E7 merupakan opsi terkuat kawan, memilih dengan bentengnya yang ke E7. Ingin ditumpuk, didobling di lajur E nanti. Menteri keluar ke peta G5, lanjut Medina mencoba menekan benteng di sini, menekan pion yang di sini, menekan pion yang di sini juga kawan. Raja bergeser ke H8. Raja bergeser ke H1 untuk menghindari serangan di diagonal terbuka, diagonal gelap. Benteng AE8, benteng BE1, menteri hitam mundur ke B8, pion G4 lanjut Medina. Ada opsi juga benteng ini digeser ke lajur F kawan. Tidak bisa pion ambil benteng karena posisinya kena pin dari gajah gelap. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion G4 saja, pion H pukul pion G4. Dan di sini Medina memilih ambil balik menggunakan gajah untuk mengawasi petak-petak terang ini kawan.
Mungkin kalian setuju jika ambil langsung menggunakan benteng agar lajur H ini bisa diisi benteng nanti ke depan. Memang lebih kuat terlihatnya. Memilih ambil balik menggunakan gajah. Dan di sini raja bergeser ke G8 yang terkuat. Memilih naik ke petak G7 kawan. Dan ada gajah F5. Siap melakukan pengorbanan, disikat oleh kuda, mungkin nanti didukung oleh salah satu benteng menekan balik kuda kawan. Jadi benteng ini digeser untuk mendapatkan tempo lebih cepat untuk perkuat petak G6-nya nanti. Benteng G1 sekarang, menteri bergeser ke D8 menantang pertukaran, ditolak bergeser ke H5. Ada opsi juga kawan seperti ini, benteng ambil pion E5 kawan, mengorbankan benteng. Kalau menteri pukul menteri di sini, maka jawabannya adalah benteng pukul benteng terlebih dahulu. Open skak. Mungkin menteri akan ke peta F6. Ya, kalian ambil balik kawan. Kalian menang kualitas perwira di sini. Sepasang benteng dengan dukungan gajah. Kalau seumpama selepas benteng ambil pion E5, kalian langsung ambil balik dengan gajah di sini. Ya, ambil balik langsung temponya skak. Kalau benteng langsung ambil balik, menteri tidak ada yang menjaga, menteri jatuh kawan. Ya mungkin raja ini akan bergeser saja mundur ke peta ya G8 atau blokade dengan benteng di sini. Memilih dengan menteri bergeser ke H5, menteri ke F6 sekarang. Benteng H4 kawan, awas ada ancaman serius juga nanti bisa skak mat di baris belakang. Ini memaksa menteri ambil benteng di petak H4, ambil balik oleh menteri, kehilangan satu perwira lagi Medina, tapi dengan kekuatan menteri plus benteng dan masih ada dukungan dari gajah gelap, tentu saja Medina masih oke-oke saja posisinya. Gajah D2 di sini kawan berikan dukungan bagi menterinya untuk menusuk. Raja bergeser langsung ke F7. Gajah H6 coba ingin eliminasi kuda mungkin kawan. Di sini gajah ke C5, ancam benteng terlebih dahulu. Benteng bergeser untuk dukungan bagi pionnya. Kuda lari ke D7. Gajah G5 kawan, diikuti benteng G8. Di sini pion dorong maju kawan. Ya nanti supaya bisa berkoneksi dengan gajahnya untuk mengawasi area-area dekat raja ini, tidak memberikan kesempatan ruang bagi raja. Gajah bergerak ancam menteri, menteri bergeser ke G4, benteng H8 kawan, benteng F1. Kuda bergerak lari ke C5. Saya tak perlu menunjukkan langkah-langkah yang bagus lainnya kawan. Posisi hitam sudah tertekan dengan kekuatan putih. Di sini raja bergerak ke G2 dekati gajah. Ada benteng H5 juga dekati gajah. Ada pion H4. Kuda D3, pion dorong maju dan hitam menyerah di langkah ke-50 ini. Apa ancamannya? Ya tentu saja banyak kawan ancamannya. Pion ini juga bisa segera promosi dengan kekuatan dukungan gajah. Kalau tidak ingin promosi, sikat gajah ini ambil balik oleh pion. Dan mungkin di sini raja akan bergerak ke peta E7 dekati pion kawan. Nah di sini bisa geser benteng D1 untuk proteksi pion kalian kawan. Tidak mungkin raja akan ambil pion karena kuda dalam ancaman. Jadi mungkin kuda akan ke peta E1 skak. Kalian geser saja raja ke H1, sudah tidak ada ancaman berarti. Pion siap dipromosikan, mungkin diblokade oleh raja kawan. Nah kalian bisa bergeser menteri ke peta E4. Coba menusuk lewat belakang nanti. Oke itulah kawan permainan cantik. Game ke-10-nya Medina Auliawardah menghadapi seorang Women International Master asal Armenia. Tinggal satu game lagi kawan. Semoga mendapatkan kembali kemenangan pada game terakhir nanti malam. Supaya posisinya naik sedikit demi sedikit. Tak ada masalah walaupun tidak mendapatkan tiket kandidat ataupun tidak berada di posisi 10 besar. Tapi paling tidak ya memberikan kesempatan pelajaran bagi Medina untuk bertarung dengan pemain-pemain hebat level dunia kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan subscribe ataupun like kalian pada video kami ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.